Ya, kita akan jelaskan algoritma Simplified Memory Bounded A star atau SMA star ya. Ini salah satu jenis algoritma dari A star juga ya. Kemarin kita sudah mempelajari algoritma IDA star ya. Nah, yang berikutnya ini merupakan perkembangan juga dari algoritma A star ya. Melihat dari kelemahan algoritma IDA star kemarin, yaitu bahwa pencarian untuk menemukan solusinya itu dilakukan secara iteratif atau berulang kali. Ya, sehingga time complexity-nya atau waktu yang dibutuhkan untuk menemukan solusi itu relatif lama. Nah, oleh karena itu ada perbaikan baru ya dengan adanya algoritma SMA star ini. Ya, algoritma SMA star ini dari segi time complexity relatif lebih singkat dibandingkan algoritma IDA star. Kenapa? Karena pada algoritma SMA star itu dilakukan proses pembatasan pencarian. Ya, pembatasan pencarian. Pembatasan pencarian ini bisa kita lakukan dari awal ya sehingga tidak akan terjadi iteratif ya pencarian yang berulang-ulang terus gitu ya. Dan dengan adanya pembatasan ini juga selain mempengaruhi time complexity yang menjadi relatif lebih singkat ya, dan juga ini mempengaruhi pada penggunaan memori ya, penggunaan memorinya itu menjadi lebih kecil ya karena adanya pembatasan. Dan algoritma SMA star ini juga dapat cocok kita gunakan untuk komputer-komputer yang resource atau sumber komputasinya terbatas, misalkan seperti mobile ya, mobile komputer dan lain-lain. Misal di sini jika memori komputer hanya mampu menyimpan 100 simpul, maka kita bisa membatasi proses pencarian sampai level 99 ini ya. Jadi ada pembatasan proses pencarian. Sehingga tidak akan terlalu iteratif seperti IDA star. Kita langsung saja ke contoh penerapan pada kasus ya. Sini saya masih menggunakan graf yang sama seperti contoh-contoh sebelumnya ya, graf ini. Kemudian saya lupa menambahkan tabelnya ya. Nah, ini untuk nilai HN, nilai heuristiknya atau nilai biaya perkiraannya ya, ini menggunakan yang sama ya, sama dengan yang contoh algoritma A star. Grafnya juga sama. Ya, kita ambil contoh dengan graf yang ini ya. Kita jelaskan satu persatu langkah-langkahnya dari algoritma SMA star ini. Ya, langkah pertama yang dilakukan adalah transformasikan bentuk graf ini menjadi bentuk pohon menyamping seperti ini ya. Dan kita asumsikan karena di sini simpulnya dinamakan secara alfabet ya, dari mulai A, B, C dan seterusnya, maka kita asumsikan bahwa simpul pembacaan simpul itu diawali dari node atau dari simpul yang bernama A ya. Jadi kita asumsikan pembacaan secara alfabet. Jadi ini ke atas ya. Ya, kita buat seperti ini, pohon menyamping dari mulai node root-nya ya, node S. Gambarkan seperti ini. Seperti grafnya. Dan dibangkitkan simpul yang pertama adalah A, kemudian B, C, D dan E ya. 10, 25, 30, 35 dan 10 ini adalah nilai GN-nya atau nilai angka sebenarnya ya, biaya sebenarnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita cari F-cost dari masing-masing node yang terbentuk ya. Untuk S, F-cost-nya ya, ini ditandai dengan huruf F kecil ya. F-cost dari node S ini dibacanya F-cost dari node S ya, atau F-cost dari simpul S itu ada 80. Dari mana 80? Itu dari tabel ini ya. Nilai heuristiknya 80.
Untuk node S, jadi langsung ambil saja nilai di yang tabelnya ya. Walaupun sebenarnya S juga kadang bisa 0 ya. Bisa kita tentukan S itu 0. Kalau tidak ada keterangan di sini ya berarti nilai S-nya 0. Ya, berikutnya simpul yang dibangkitkan pertama adalah A. Ya, kita baca secara alfabet. A, kemudian cari F-cos dari A. Bagaimana cara mencari F-cos ya dari node A? Itu menggunakan rumus max dalam kurung F-cos dari simpul S atau simpul parent-nya, koma, GA, nilai sebenarnya dari simpul A, ditambah dengan HA atau nilai heuristik, ya, nilai perkiraan dari simpul A. Sehingga nilai max dari, ya, kita mencari nilai maksimum dari 80 adalah nilai Fs-nya, koma 90 dari mana? 90 adalah hasil penjumlahan dari 10, ya, nilai GA-nya 10 ditambahkan dengan nilai HA yang ada di tabel ini. HA, ya, ini HA-nya 80. Sehingga total adalah 90. Ya, dijumlahkan angka GN dengan HN, ya, sehingga ya didapatkan di sini ya, nilai maksimum antara 80 dan 90 adalah 90. Ya, lakukan ya perhitungan yang sama untuk simpul-simpul lainnya ya. Untuk FB ini berarti 85 itu dari nilai Fs-nya 80 ya, koma, kemudian nilai GB-nya 25 ditambah nilai HB-nya 60 tambah 25, 85. Nilai max antara 80 dan 85 adalah 85 ya, dan seterusnya, sehingga didapatkan nilai dari F-cos C 100, F-cos D 120 dan F-cos E itu 84. Ya, itu langkah pertama yang kita lakukan, menghitung F-cos dari masing-masing simpul yang dibangkitkan. Langkah berikutnya adalah ya, cari mana simpul atau node yang memiliki nilai F-cos terkecil. Ya. Untuk apa? Ini untuk dijadikan sebagai suksesor dari simpul S. Ya, masih ingat dengan suksesor? Suksesor itu berarti simpul yang akan dibaca berikutnya atau yang akan ditelusuri berikutnya. Ya, nah, itu suksesor. Jadi untuk mencari simpul suksesor dari algoritma SMA star adalah dengan mencari mana simpul yang memiliki nilai F-cos terkecil. Di sini ya terpilih adalah simpul E. Ya, simpul E yang memiliki nilai F-cos terkecil yaitu 84 dibandingkan dengan simpul-simpul lainnya. Ya. Nilai F-cosnya yang terkecil ya, kecuali S ya, kecuali S antara simpul-simpul lainnya yang sibling atau yang saudara ya, atau yang selevel ya, itu adalah simpul E ya, di antara A B C D E dapat simpul E sebagai F-cos yang terkecil. Maka ya simpul E dapat kita tentukan sebagai suksesor. Jadi hasilnya untuk langkah yang pertama adalah kita sudah menentukan suksesornya, yaitu ada di simpul E. Nah, karena simpul E menjadi suksesor, maka ya, tambahkan atau ubah atau ganti nilai F-cos dari S dengan nilai FE ya, sebagai nilai F-cos terkecil. Ya, sehingga Fs yang tadinya 80 itu akan diganti menjadi 84 ya. Jadi diganti oleh nilai FE ya, karena sekarang FE menjadi suksesornya. Itu langkah yang pertama. Sehingga sekarang posisi kita berada di simpul E. Untuk berikutnya dilakukan proses pembangkitan lagi node-node lainnya ya, dengan parent-nya adalah simpul E. Di langkah kedua kita akan membangkitkan simpul-simpul lainnya yang berada di parent E ya.
Namun ingat ya, seperti yang tadi disebutkan di awal, SMA star itu membatasi jumlah simpul yang dibangkitkan, ya, sehingga tidak akan terlalu ada iterasi atau perulangan yang terus-menerus. Contoh di kasus ini, misalkan diasumsikan ya pembatasan jumlah simpul ya yang bisa dibangkitkan atau jumlah simpul yang ada itu maksimal 6 buah simpul. Nah, jadi kalau kita hitung ya, hitung di sini ada S 1A ya, 1 2 3 4 5 6. Jadi sekarang keadaannya ada 6 buah simpul, berarti maksimal ya nilainya 6 buah simpul. Nah, tadi karena kita ingin membangkitkan simpul lain ya, karena E itu sudah menjadi suksesor, maka kita harus membangkitkan simpul-simpul yang ada di E. Agar kita bisa membangkitkan simpul baru ya, nah, kita harus menghapus dulu ya simpul lainnya agar tetap maksimum 6 simpul. Ya. Karena kalau kita langsung lakukan pembangkitan di sini, maka jadi jumlah simpulnya lebih dari maksimum ya, lebih dari 6. Oleh karena itu, kita harus menghapus dulu ya, menghapus dulu simpul-simpul lain supaya kita bisa membangkitkan simpul baru yang ada di E. Nah, bagaimana cara memilih simpul yang harus kita hapus? Yaitu dengan cara ya, carilah mana yang nilai F-cost-nya terbesar. Jadi cari simpul yang memiliki nilai F-cost terbesar. Ya, kita lihat di sini. Mana simpul yang memiliki nilai F-cost terbesar? Itu adalah simpul D. Ya, simpul D memiliki F-cost terbesar dengan nilai 120. Maka kita bisa menghapus simpul D. Ya, hapus simpul D yang memiliki F-cost terbesar, yaitu 120. Hasilnya ya sudah terhapus simpul D-nya. Pada saat kita menghapus simpul D, ya, nah tambahkan nilai F-cost ke simpul parent-nya. Nilai F-cost dari simpul yang dihapus tadi, kita tambahkan ke simpul parent-nya. Dalam hal ini, parent dari simpul D adalah S kan. Nah, jadi nilai F-cost D, yaitu yang 120, simpan di simpul S sebagai parent-nya. Sehingga hasil akhirnya penulisannya seperti ini ya. Jadi di S sekarang ada dua nilai F-cost ya, 84 dan dalam kurung 120. Angka yang di dalam kurung ini adalah angka dari nilai F-cost simpul D yang tadi dihapus. Ya, jadi pada saat menghapus simpul, maka tambahkan atau simpan nilai F-cost-nya ke simpul parent. Ya. Itu cara menghapus. Setelah terhapus, maka sekarang jumlah simpul kurang dari maksimum. Ya, ada 5. Tadi jumlah maksimumnya diasumsikan ada 6. Ya. Nah, karena sudah dihapus 1, maka kita bisa membangkitkan simpul baru agar tetap terjaga jumlah maksimum dari simpulnya, yaitu 6. Maka kita bisa membangkitkan simpul baru yang tadi ada di suksesor E. Ya. Kita bangkitkan simpul-simpul anak dari E. Oke. Sesuai dengan gambaran graf ya, bahwa ternyata anak dari E yang pertama adalah D ya, simpul D. Dan jadi disesuaikan dengan grafnya ya, arah grafnya dari E dia ada ke D, berarti E itu bisa kita membangkitkan simpul D ya, bangkitkan simpul D. Setelah membangkitkan simpul baru, yaitu simpul D yang ada pada parent E, maka langkah berikutnya adalah tentukan nilai F-cost dari D. Ya, hampir sama seperti langkah sebelumnya. Jadi ulangi lagi ya langkah sebelumnya, yaitu menentukan nilai F-cost dari simpul-simpul baru yang dibangkitkan. Untuk simpul D ini, maka nilai F-cost-nya adalah max dari FE. FE adalah simpul parent-nya, yaitu E. Ya, FE itu 84 ya, kemudian koma GD plus HD ya. Jadi GD ini nilai dari nilai sebenarnya untuk menuju ke simpul D. Jadi
dari S ya, hitungnya dari S itu 10, kemudian menuju ke D 15. Jadi total 25 nilai GD-nya. 25 ya, kemudian tambahkan dengan nilai heuristik dari D-nya. Kita lihat di tabel sini 85 ya, nilai heuristik, nilai HN dari simpul D itu adalah 85. Jadi 85 ditambah dengan total ini 25 yaitu 110. Maka nilai maksimumnya adalah 110. Oke, itu ya langkah yang pertama. Langkah berikutnya, karena ini kita belum sampai ke simpul tujuan kan, tujuannya kan di sini G ya, simpul tujuan G. Nah, kita belum menemukan solusi. Maka langkah berikutnya kita bangkitkan lagi ya simpul lainnya yang bisa dibangkitkan dari simpul E, dari parent simpul E. Tapi ya perhatikan lagi, sebelum kita membangkitkan simpul baru, kita harus menghapus dulu simpul yang lainnya ya supaya tetap terjaga nilai jumlah maksimum simpulnya ada 6. Gimana cara menghapus simpulnya? Yaitu dengan mencari nilai F-cost terbesar ya. Nilai F-cost terbesar di luar dari simpul baru yang terbentuk ini ya, simpul D ini. Ya, di luar dari simpul D ini. Jadi kita lihat yang sibling dari parent E-nya ya. Di sini didapat adalah simpul C yang memiliki nilai F-cost terbesar yaitu 100. Maka bisa kita hapus nilai F-cost simpul C ya. Hapus simpul C ya. Ingat saat menghapus sebuah simpul maka kita harus menyimpan nilai F-cost-nya di simpul parent-nya. Jadi nilai F-cost dari simpul C yang tadinya adalah 100 karena sudah dihapus maka kita masukkan ke dalam simpul S, sehingga di dalam simpul S sekarang ada 3 nilai 84. Kemudian yang di dalam kurungnya nambah ya angka 100 di sini. 100 ini adalah yang tadi F-cost dari simpul C. Oke, sekarang sudah 5 ya, berarti sudah kurang dari maksimum, maka kita bisa membangkitkan lagi simpul yang baru. Ya, masih di simpul E ya sebagai suksesornya. Lihat di graf ya, maka dari simpul E telah dibangkitkan yaitu simpul J. Simpul J sudah dibangkitkan, ya lakukan perhitungan F-cost ya sama caranya, maka didapat di sini nilainya 130 ya. 130. Nah, langkah berikutnya ya, karena kita masih belum mendapatkan simpul solusi, langkah berikutnya ya bangkitkan lagi mana simpul yang barunya ya. Cari dulu nilai simpul yang terkecil ya, simpul yang terkecil mana. Kalau kita sudah misalkan E ini sudah dibangkitkan semua, tidak ada lagi simpul yang bisa dibangkitkan dari E, maka selesai ya. Baru langkah yang berikutnya adalah ulangi lagi pencarian suksesor yang lain ya. Cari suksesor yang lain yaitu dengan cara tadi ya memilih mana simpul dengan F-cost terkecil ya. Dari keseluruhan hasil simpul yang telah dibangkitkan itu cari mana F-cost yang terkecil, dan di sini didapat adalah B ya yang memiliki F-cost terkecil ya, B yaitu 85 ya, B 85 memiliki F-cost terkecil. Oke, kita simpan dulu B sebagai suksesor berikutnya yang akan kita telusuri ya, yang akan kita bangkitkan simpul-simpul anaknya. Oke, sebelum kita membangkitkan simpul baru, karena di sini kondisinya masih maksimum, yaitu jumlahnya 6, maka kita hapus dulu simpul yang lain yang memiliki F-cost terbesar. Di sini nilai F-cost yang terbesar adalah D, karena yang J itu dia baru dibangkitkan ya, baru dibangkitkan. Jadi kita lihat di sini D yang akan dihapus. Jadi D dihapus. Ya, karena D dihapus, maka
Jangan lupa nilai F cos dari D disimpan di simpul E ya. Nilai F cos dari D itu disimpan di E. Ya, sehingga sekarang di E nilai F cos-nya adalah 110 dalam kurung 110. 110 ini yang di dalam kurung adalah nilai F cos dari D ya. Nah, ada yang berubah di sini ya, nilai F cos dari E yang di luar kurung itu menjadi 110. Ya, padahal nilai F cos dari E kan 84 ya. Kenapa tiba-tiba sekarang menjadi 110? Karena ya tadi kan sama seperti kita mengubah F cos dari S menjadi 84. Ya, jadi ini kan cari mana yang simpul antara anak-anaknya yang memiliki F cos terkecil. Di sini kan D ya, 110. Ini 130. Sehingga 110 itu menggantikan F cos dari E ya, sehingga F cos E sekarang menjadi 110. Ya, oke. Hasil langkah 6 ya, hasil langkah 6 adalah kita sudah menghapus simpul D dan kita sudah menentukan suksesor berikutnya adalah di simpul B ya, karena nilai F cos-nya terkecil. Maka sekarang karena jumlahnya 5 ya, kurang dari maksimum, kita bisa membangkitkan simpul baru yang ada di simpul B ya. Kita bisa bangkitkan di simpul B ini. Oke, dilihat dari graf ya, didapat bahwa simpul B itu membangkitkan simpul A. Ya, A ya, kemudian hitung F cos-nya dapat 115. Oke, ya, itu A dapat 115. Kemudian ya, kita bangkitkan lagi ya simpul baru yang lainnya karena belum mencapai solusi kan. Terus bangkitkan simpul-simpul barunya ya, yang memungkinkan. Tapi sebelum membangkitkan simpul baru ya, karena jumlahnya ada 6, maka hapus dulu yang lainnya. Nah, di sini yang terpilih yang dihapus adalah simpul J karena dia yang memiliki nilai F cos terbesar yaitu 130. Maka ini dihapus ya. Dihapus ya, sehingga sekarang menjadi E ya, menjadi apa? Dihapus dan kemudian F cos dari J-nya itu dipindahkan ke E. Ya, pindahkan ke E menjadi 130. Oke, sekarang jumlah simpul ya 5 kurang dari maksimum sehingga kita bisa membangkitkan simpul baru yang masih ada di parent B ya. Simpul baru telah dibangkitkan yaitu simpul F dengan nilai F cos-nya 100. Nilai F cos-nya 100. Karena masih belum menemukan solusi, kita cari lagi ya, lakukan lagi perulangan ya, proses. Di sini mana pertama kita cari dulu mana yang memiliki nilai F cos terkecil ya, nilai F cos terkecil ya, yaitu ternyata di B itu masih ada ya, masih ada yang bisa kita bangkitkan. Ini kan dari B itu ada yang bisa kita bangkitkan lagi. Kan dia bisa ke A, ke F, dan ke K ya. Ini B bisa ke A, ke F, dan ke K. Jadi kita baru A dan F. Jadi kita bisa membangkitkan satu lagi yaitu K ya. Tapi sebelum kita membangkitkan yang K ya, karena melebihi maka harus kita hapus dulu simpulnya. Cari simpul yang terbesar yaitu simpul A yang terbesar. Kita hapus ya. K. Setelah dihapus ya, pindahkan F cos-nya ke sini, simpan, maka sekarang jumlahnya menjadi 5 lagi dan kita bisa membangkitkan simpul K yang ada di parent B ya. Oke, sekarang menjadi 6 lagi. Langkah berikutnya ya, cari simpul yang terbesar lagi, mana yang terbesar? E ya, E yang terbesar kita hapus. Terbesar kita hapus. Sebelumnya kita tentukan dulu suksesornya mana ya. Suksesornya di sini cari F cos yang terkecil ya. Dalam keadaan seperti ini ya, cari F cos yang terkecil adalah A ya, A90. Oke, kita simpan dulu A sebagai
suksesor berikutnya yang akan kita telusuri simpul-simpul anaknya. Sebelum membangkitkan simpul baru yang ada di parent A, maka kita harus hapus dulu simpul lainnya. Nah, didapat sini E yang dihapus ya, karena nilai F cost-nya terbesar. Oke. Ya, hingga akhirnya kita bisa membangkitkan simpul yang ada di A, yaitu G ya. A ke G. Simpul G ini. Ya, simpul G sebagai anak dari simpul A. Oke, kita perhatikan di sini ya. Langkah berikutnya ini sudah 6 ya. 1 2 3 4 5 6. A itu selain ke G dia ke B ya. Selain ke G dia juga ke B, bisa ke B. Jadi kita bisa membangkitkan simpul lainnya yaitu simpul B di sini. Nah, tetapi karena ini jumlahnya maksimum maka harus kita hapus dulu. Mana yang kita hapus ya? Hapus yang F cost-nya terbesar, yaitu ini ya, K ya, 105. Maka hapus ini, terus simpan di B nilai F cost-nya. Maka sekarang keadaan seperti ini ya, F cost K-nya simpul-K-nya sudah terhapus. Baru dari sini kita bisa membangkitkan simpul baru tadi yang ada di parent A ya. Parent A ini, yaitu simpul B dengan nilai F cost-nya 90. Langkah berikutnya ya, cari mana yang memiliki F cost terkecil ya untuk dijadikan sebagai suksesor berikutnya. Sini dapat F cost terkecil adalah B ya, 90 nih, 90B. Nilai F cost-nya terkecil, maka simpul B bisa kita jadikan sebagai suksesor. Nah, sekarang kita ada di B. Tapi ingat ya, sebelum kita bisa membangkitkan simpul B, di mana simpul B ini bisa ke A lagi, bisa ke F dan bisa ke K ya, 3 kemungkinan. Berarti kita harus membangkitkan 3 simpul anak dari B. Sebelum membangkitkan simpul baru, cari mana simpul yang memiliki F cost terbesar. Ternyata di sini nilai F cost terbesar itu ada 3 simpul, yaitu FG 100, FF 100 dan FB 100 ya, ini yang dilihat yang di luar kurungnya. Ternyata ada 3 simpul yang memiliki nilai yang sama ya, nilai F cost terbesar yang sama. Nah, bagaimana cara memilih mana yang akan kita hapus? Kalau kasusnya seperti ini, maka pilihlah simpul yang terdangkal. Ya, terdangkal itu artinya dia yang paling mendekati ke S. Ya, di sini yang paling mendekati ke S adalah simpul apa? Antara G, F, dan B. Itu adalah simpul B ya, yang paling mendekati ke S atau yang terdangkal. Sehingga itu yang kita hapus. Simpul B yang kita hapus. Oke, karena simpul B dihapus ya. Simpul B dihapus ya. Itu otomatis juga akan menghapus simpul F ya, karena B kan parent-nya. Jadi kalau parent-nya ini dihapus, maka berpengaruh ke simpul F-nya. F-nya juga terhapus ya, sehingga keadaan sekarang seperti ini ya. Setelah kita menghapus simpul B, keadaan seperti ini. Barulah kita bisa membangkitkan simpul baru yang tadi di suksesor B, yaitu F ya, dengan nilai F cost 95. Karena masih kurang, ini jumlahnya 5, kita bangkitkan lagi ya, tanpa harus menghapus yang lain. Kita bisa langsung membangkitkan lagi simpul yang lainnya, yaitu K ya, simpul K. Oke, dari sini sudah kita bentuk ya, sudah kita bangkitkan simpul F dan K. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6, maka harus kita hapus dulu satu yang memiliki nilai F cost terbesar, yaitu kita pilih yang G ya. Kenapa yang G? Walaupun di sini K juga 100, karena kan G yang terdangkal ya, dan dia yang paling lama, K kan yang terbaru dibangkitkan. Jadi tidak termasuk yang akan dihapus. Di yang G yang kita hapus. Maka hasil sekarang menjadi seperti ini ya. Setelah G-nya dihapus, hasilnya seperti ini. Nah, setelah ini ya, kita dari B ini kan kita harus mencari suksesor ya. Mana suksesor lainnya. Dari sini yang didapat adalah F ya, karena nilai F cost-nya terkecil yaitu 95. Maka
Yang menjadi suksesor adalah F. Ya. F, kemudian dari F baru kita bangkitkan simpul barunya, ya, simpul baru atau simpul anaknya. Karena F itu hanya ada satu kemungkinan, yaitu ke K, maka kita langsung saja bangkitkan simpul K. Kemudian hitung nilai F cos dari K, yaitu 95, ya, 95. Setelah itu dari K, karena kita cari dulu mana yang terkecil. Yang terkecil adalah 95 ini, ya. Cari F cos terkecil dan yang paling muda, ya, yang paling muda itu adalah 95. Ini kan ada juga 95, ya, tapi pilih yang paling termuda, ya, yang paling baru dibangkitkan, yaitu simpul K. 95. Maka suksesor berikutnya adalah K. Untuk kita bisa membangkitkan simpul anak dari simpul K, maka kita harus menghapus dulu simpul yang lain, ya, karena ini jumlahnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. Cari F cos yang terbesar, ya. F cos yang terbesar adalah FK yang ini nih, ya, yang di bawah B, anaknya B. Itu 100. Jadi ini yang kita hapus. Hapus K, ya. Setelah hapus K, sekarang jumlah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena jumlahnya 5, baru bisa kita bangkitkan simpul baru dari parent simpul K, ya, yaitu dari K hanya ada satu kemungkinan, menuju simpul G, ya, menuju simpul G. Oke, dari simpul G didapat nilai F cos-nya 95, ya. Setelah dari simpul G sudah selesai, ya, menemukan solusi, yaitu di simpul G dengan rute yang terpilih, ya, kita backtrack lagi di sini, yaitu dari S ke A ke B ke F ke K dan ke G, ya, optimal. Oke, itu saya kira penjelasan tentang algoritma SMA STAR.